Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal akhir bab, materinya termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1. Ada banyak soal pilihan berganda, itu ada 35 soal, tapi karena kelamaan nanti jadi saya bagi jadi 2 part ya. Video kali ini part 1 soal nomor 1 sampai 19. Oke, langsung aja deh, saya mulai. Soal nomor 1, suatu proses berlangsung dengan sistem menyerap 10 kJ dan menerima kerja sebesar 100 Joule. Yang ditanya, hitunglah perubahan energi dalam dari sistem tersebut. Energi dalam biasanya disimbolkan dengan delta E, yaitu Q tambah W. Q ini kalor, W ini kerja. Jadi kalor tambah kerja. Nah, kita harus lihat dulu keadaan kalornya. Kalau menyerap berarti kalornya bertanda positif. Kalau menerima kerja, kerjanya bertambah positif juga. Ya, jadi dua-duanya positif, tinggal jumlahkan aja. Jadi Q-nya 10 kJ, W-nya 100 Joule. 100 Joule kan 0,1 kJ. Karena yang diminta dalam kilojoule. Maka totalnya adalah 10,1 kJ. Inilah perubahan energi dalam dari sistem tersebut. Yang C ya. Nomor 2, sebanyak 100 ml air pada suhu 25 derajat Celcius dan juga 100 ml alkohol, suhunya juga sama 25 derajat Celcius, sama-sama dipanaskan dengan kecepatan dan kondisi yang sama. Setelah 3 menit, alkohol mencapai 50 derajat Celcius dan 2 menit kemudian airnya mencapai 50 derajat Celcius suhunya. Jadi beda di waktu ya. Nah, katanya kalor yang diterima oleh si air adalah X kilojoule. Berarti berapa kalor yang diterima oleh alkohol? Ini yang berbeda tinggal menitnya saja kan di antara keduanya ya. Karena kondisi dan kecepatannya diperlakukan sama. Jadi dalam hal ini kita bisa bandingkan saja. Q dari air banding Q dari alkohol sama dengan T dari si air bandingkan dengan T dari alkohol. Nah, Q dari air katanya X kilojoule ya. Q alkoholnya kita belum tahu karena itulah yang mau dicari. Menitnya si air untuk mencapai 50 derajat adalah 5 menit. Bukan 2 menit ya, karena dia 2 menit setelah 3 menit. Jadi totalnya kan 5 menit. Ya, kalau si alkohol 3 menit dia mencapai 50 derajat Celciusnya. Berarti kan dapat di sini Q dari alkohol adalah 3/5 X atau 0,6 X kilojoule. Opsi yang tepat yang B. Bravo. Nomor 3, diketahui persamaan termokimia C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya minus 400 kJ. Entalpi 1 mol karbon tambah 1 mol O2 sama dengan H reaktan, R itu reaktan ya. Sedangkan 1 mol CO2 itu H produk. Nah, pernyataan yang benar yang mana gitu. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa lihat delta H-nya. Delta H-nya katanya adalah minus 400 kJ. Untuk 1 molnya ya. Nah, delta H itu adalah H produk kurang H reaktan. Udah, langsung ketemu. Yang E. Gitu ya. Delta H itu adalah selisih antara entalpi produk kurang entalpi reaktan. Yang E ya. Nomor 4, pada proses exotherm. Nah, ini entalpinya bagaimana gitu ya. Exotherm ada sistem. Sistem itu melepaskan kalor. Keluar kalornya menuju kemana? Ya di luar ini namanya lingkungan. Ya, jadi sistem melepas kalor ke lingkungan.
maka entalpi sistem berkurang. Ya kan? Entalpi dari lingkungan bertambah. Sistem menuju lingkungan. Dan kalau exotherm itu delta H-nya bertanda negatif. Nah, kita tinggal lihat aja entalpi perubahan entalpi negatif. Positif buang, habis ya, sisanya negatif nih. Kita cek yang B, sistem berkurang dan perubahan entalpi negatif. Benar ya, yang 4 ini. Karena kan sistem berkurang, karena keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi sistemnya berkurang entalpinya. Kalau yang D, sistem bertambah, jelas salah. Yang E, lingkungan berkurang, jelas salah. Karena dari sistem menuju lingkungan. Jadi lingkungannya bertambah, entalpinya, sistemnya berkurang. Yang bravo ya. Nomor 5, perhatikan ungkapan perubahan energi dalam reaksi kimia berikut. Ini ada 1, 2, 3. Yang ditanya lagi exotherm ya. Dari soal tadi saya belum gambar sebenarnya. Grafiknya itu, namanya exotherm itu seperti ini. Ini reaktan, ini produk. Artinya, reaktan itu lebih tinggi daripada produk. Makanya ketika kita mencari delta H, H produk kurang H reaktan, produk lebih kecil lebih rendah daripada reaktan. Sehingga lebih kecil kurang lebih besar, hasilnya negatif kan. Ya, makanya delta H bertanda negatif gitu. Oke, ini delta H negatif masuk. Tadi udah dibahas sistem menuju lingkungan kalau exotherm ya. Masuk. Udah 2 dan 3 yang E. Kalau yang 1 ini jelas salah ya, karena reaktan harus di atas, produk di bawah. Ini produk di atas, reaktan di bawah, salah. Reaktan itu bereaksi sama ya. Jadi opsi yang tepat tuh yang E. Nomor 6, perhatikan berbagai hasil percobaan berikut. Ada 4 ya. Yang ditanya mana yang tergolong endotherm. Beberapa ciri yang bisa kita masukkan ke kategori reaksi endotherm adalah terjadi penurunan suhu. Nah, ini penurunan suhu, dia masuk. Kenaikan suhu, salah. Jadi opsinya tinggal A atau B kan, 1,3 atau 1,4. Kita cek yang 3. Pita tembaga Cu tambah serbuk belerang S tidak terjadi perubahan ketika dicampurin. Tetapi ketika dikasih pemanasan, dia berubah jadi zat padat hitam. Artinya bereaksi ketika dipanaskan, gitulah. Lalu reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Jadi pas pemanasan di stop, reaksinya udah jalan terus aja gitu. Kalau 4, ada gas N2O4 nggak berwarna, berubah menjadi coklat ketika dipanaskan. Tapi ketika pemanasan stop, dihentikan, dia kembali lagi ke tidak berwarna. Artinya bisa dikatakan tidak bereaksi lagi, gitulah. Ya, jadi dari antara 3 dengan 4 ini, mana yang tergolong endotherm? Jadi sebenarnya mana yang benar-benar butuh kalor? Ya, endotherm itu butuh kalor. Yang 4 ya. Kenapa yang 3? Yang 3 itu sebenarnya adalah reaksi yang memang berlangsung pada suhu tinggi. Jadi ketika suhunya itu, suhu yang dibutuhkannya itu untuk bereaksi tercapai, udah reaksinya jalan sendiri. Walaupun udah dimatiin apinya, misalnya pemanasnya stop, dia udah jalan sendiri gitu. Tapi kalau yang 4 itu, kalau nggak ada pemanasan, udah nggak bisa jalan reaksinya. Gitu ya. Makanya ketika di stop, pemanasan dihentikan, dia kembali ke tidak berwarna. Oke, jadi yang benar-benar butuh adalah si 4 daripada 3 ya. Maka opsinya adalah 1 dan 4 yang bravo. Nomor 7, perhatikan beberapa proses berikut. Yang ditanya proses yang endotherm. Butuh kalor gitu ya, butuh panas, butuh energi gitu ya. Fotosintesis kan memang membutuhkan cahaya matahari ya, panas ya. Jadi pasti dia
endotherm. Pembakaran itu exotherm. Walaupun dia butuh panas, tapi yang diperhitungkan di situ adalah kalor yang dilepasnya. Respirasi, proses pelepasan kalor juga dia. Jadi dia tergolong exo. Dekomposisi termal itu dekomposisi penguraian ya secara kimia pada suhu tinggi. Artinya dia butuh kalor di situ. Melelehkan ya pasti butuh kalor. Jadi ada 145. Oh, ada nih opsinya yang Bravo. Nomor 8, untuk menguraikan 1 mol CaCO3 menjadi CaO dan CO2 diperlukan kalor 178 kJ. Jadi kalau direaksikan, CaCO3-nya ada di sebelah kiri karena dia yang diuraikan. Jadi CaO tambah CO2. Ini delta H-nya diperlukan, berarti positif ya. Kata-kata dibutuhkan, diperlukan itu positif. 178. Maka bisa kita katakan reaksi ini adalah reaksi endotherm. Butuh kalor. Nah ini contoh ya, contoh dari dekomposisi termal. Mungkin kalau ada yang tanya dekomposisi termal seperti apa, contohnya ini. CaCO3 dipanaskan, terpisah CaO dengan CO2. Yang ditanya adalah diagram tingkat energi. Jadi kalau endotherm itu reaksinya seperti ini ya. Diagramnya seperti ini. Reaktan, produk. Jadi produk itu di atasnya. Ya. Ini delta H. Selisih antara reaktan dan produk. Produk dan reaktan ini namanya delta H. Delta H-nya kan positif. 178. Jadi buang dulu yang negatif. Buang. Sisa 3 yang positif. Reaktan di bawah, produk di atas. Reaktan itu ini. Reaktan, ini produk. Berarti CaCO3-nya itu di bawah. Ya, ini mungkin. Ini mungkin. Ini nggak mungkin. Sisa 2 opsi. B atau D. Bola atau dadu. Lalu, tanda panah selalu dari reaktan menuju produk. Reaktan bawah, produk atas, jadi tanda panahnya ke atas. Reaktan menuju produk. Nah, udah pasti yang B. Tanda panahnya ke atas. Ini yang salahnya di sini. Oke, 8 juga Bravo. Ini banyak jawaban dari tadi yang Bravo ya. 9. Entalpi pembentukan padatan NH4Cl pada keadaan standar adalah min 314,4 kJ per mol. Persamaan termokimia berikut yang menggambarkan data tersebut adalah namanya pembentukan, berarti NH4Cl-nya ada di kanan. Ini semuanya ada di kanan, cocok ya. Delta H-nya negatif, oke cocok. Nah, yang perlu diingat adalah pembentukan itu artinya dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar atau stabilnya. N itu datang dari N2. Standarnya kan yang kita tahu N itu N2 gitu. Ya, di udara ini kan N2, bukan N. H itu ya H2. Cl itu ya Cl2. Ya, keadaan standarnya. Jadi bukan dari, ini kan senyawanya, salah. Bukan dari ionnya juga, salah. Nah, ini yang C. N itu dari N2, H dari H2, Cl dari Cl2. Masalah koefisien tinggal penyetaraan. Ya, ini di sini harus hati-hati juga. Ini kan standar itu artinya 1 mol. Min 314. Begitu kita kali 2, delta H-nya juga kena kali 2. Gitu ya, maka opsi yang C yang tepat. Kalau D kenapa salah? NH3-nya yang buat salah. Harus menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar atau stabil. N2-nya benar, H2-nya benar, HCl-nya salah. Nggak boleh dalam bentuk senyawanya. Harus unsur-unsurnya pada keadaan standar. Opsi yang tepat adalah yang C. 10.
Mirip ya, pembentukan MgSO4 membebaskan itu negatif nanti delta H-nya. Energi sebesar 1284,9 kJ. Persamaan yang tepat yang mana? Yang minus. Buang semua yang plusnya. Tinggal A atau E. Kembali lagi, Mg itu logam. Logam itu bentuk dasarnya ya monoatom aja dia. Monoatomik sendirian aja gitu. S juga gitu. O itu dari O2 kan? Udah, tinggal cari aja yang E. Mg, S, O2. A kenapa salah? Ini nggak bisa dalam bentuk senyawanya. Harus unsur-unsurnya pada keadaan standar atau stabilnya. Ya kalau logam dia sendirian. Al ya Al aja. Kalau yang misalnya hidrogen gitu H2, N2, Cl Cl2 gitu. Oke. 11. Pembakaran 1 gram gas metana CH4 dibebaskan 55,6 kJ. Persamaan termokimia yang menggambarkan reaksi pembakaran metana adalah, nah di sini kan 1 gram. Karena kita delta H itu dalam mol ya, kilojoule per mol. Jadi untuk nomor 11 ini, kita cari dulu CH4 itu adalah berapa mol. 1 gram per mR dari CH4 adalah 16. C12H1 kali 4, 12 tambah 4, 16. Oke, maka delta H-nya adalah, delta H itu kalornya min Q per mol. Min Q-nya tadi adalah 55,6 per molnya 1/16. Berarti kan 16-nya naik ke atas. Maka hasilnya adalah min 889,6 kJ per mol. Nah, jadi angka ini nanti yang masuk ke persamaan termokimianya, gitu ya. Pembakaran ya, CH4. Kalau dibakar pasti plus O2. Pembakaran sempurnanya menghasilkan CO2 plus H2O. Sebenarnya kalau udah dapat kita angka delta H-nya, ini yang lain buang aja. Udah langsung jawabannya yang C. Nomor 12, diketahui entalpi pembakaran H2, C2, CH4, C2H4, dan C2H5OH berturut-turut segini nih angkanya lah ya. Mana yang jika dibakar sebanyak 1 gram, zat-zat tersebut yang menghasilkan kalor paling gede, kalor paling banyak, paling besar. Oke, jadi kita bongkar gini. Delta H min Q per molnya. Berarti Q adalah delta H kalikan dengan molnya. Ya, ada tanda min di sini ya. Tapi kan delta H itu juga negatif nanti, makanya habis karena pembakaran itu negatif. Oke, jadi intinya adalah Q kalikan saja delta H dengan mol. Masalahnya di antara A, B, C, D, E ini tidak ada molnya. Jadi kita cari aja mol masing-masing. Untuk yang A, ya berarti Q-nya delta H dari si H2 tadi adalah ini ya. Pembakarannya ini ya, min. Min ketemu min habis ya. 285,85 kJ per mol kali. Molnya berapa? Kan masanya 1 gram. Oke. MR dari H2 ya 2. Molnya coret, sisa kilojoule-nya kan. Atau 285,85 ini tinggal kita bagi 2 aja. 142,925 kilojoule. Dengan cara yang sama, B-nya Q sama dengan mana yang keduanya adalah si C grafit ya. 393,5 kilojoule per mol kali masanya 1 gram, MR dari ini C karbon ya, AR ya 12. Coret mol dengan molnya. 39,3
393,5 bagi 12. Saya dapat itu minus 32,792 kilojoule. Masih lebih besar yang A. Yang C caranya sama. Yang ketiga berarti min 890 ya. 890,4 kilojoule per mol kali masanya 1. Nah, MR-nya, oh ini CH4 ya. C12 H1 tambah 4, 12 tambah 4, 16. 890,4 dibagi 16, saya dapat ini 55,65 kilojoule. Yang dadu, Q sama dengan, ini C2H4, nilainya ini 1411 kilojoule per mol kali masanya 1, MR-nya C itu 12 kali 2, 24 tambah 4 ya, berarti 28. Ini saya dapat 50,39 kilojoule. Terakhir yang E, C2H5OH ya, berarti yang ini 1366,85 kilojoule per mol kali masanya 1, MR-nya C12 kali 2, 24. H totalnya 6. O satunya 16. Berarti 46. Saya dapat ini 29,714 kilojoule. Yang ditanya yang mana yang menghasilkan kalor paling banyak? Yang A, si H2-nya. Diketahui reaksi berikut. Ini ada persamaan termokimia. Yang ditanyakan untuk menguraikan 11,2 desimeter kubik atau liter ini ya, sama. Pada keadaan STP, gas HBr menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak berapa kilojoule. Ini saya tulis ulang dulu biar gampang lihatnya ya. H2 tambah Br2 menghasilkan 2 HBr. Delta H-nya minus 72 kilojoule. Ini pembentukan ya, karena HBr-nya di kanan. 2 itu koefisien menandakan 2 mol. Jadi kalau 2 mol melepaskan 72 kilojoule. Kalau 1 mol berarti kita bagi 2 semua kan? Nah ini 1 molnya ya. Delta H-nya juga dikali setengah juga, dibagi 2 gitu. 36 kilojoule. Yang ditanya penguraian. Sementara yang dikasih tahu ini kan pembentukan. Jadi reaksi ini kita putar. Di HBr menjadi setengah H2 tambah setengah Br2. Sorry, ini Br2. Delta H-nya putar. Kalau diputar tuh berubah tanda. Jadi plus 36. Makanya ada kata diperlukan. Plus itu diperlukan, dibutuhkan. Nah yang ditanya itu apakah 1 mol? Ini 11,2 dm pangkat 3 atau liter. Ingat V sama dengan N kali 22,4 atau N sama dengan V per 22,4. V-nya 11,2 bagi 22,4, 0,5 mol. Jadi menguraikan 1 mol butuh 36 kilojoule. Jadi kalau menguraikan setengah mol, ya butuh setengahnya ini. Kali 0,5. 18 kilojoule saja yang dibutuhkan. Jadi hati-hati jebakannya bisa jadi dalam bentuk ini ya, yang mungkin kita sering lupa. Dicari dulu untuk 1. Kalau udah 1 mol dapat, nanti berapa molnya tinggal dikali. Lalu hati-hati, harus tahu ini adalah pembentukan. Yang ditanya penguraian, jadi harus diputar nanti. Ketika diputar, berubah tanda delta H-nya. Mudah-mudahan 13-nya masih bisa ya.
14 kalorimeter ini, 100 mili NaOH1M direaksikan dengan 100 mili HCl1M. Dalam satu bejana, suhu naik dari 29 ke 37,5 derajat Celcius, melepaskan kalor nih ya. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, 4,2 Joule Celcius, yang ditanya perubahan entalpi untuk reaksi NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O, delta H-nya itu berapa? Oke, ingat bahwa delta H sama dengan min Q per mol. Jadi kita harus cari Q, cari mol. Ya, satu-satu. Misalnya cari Q. M kali C kali delta T. Ini rumus yang familiar ya. Masanya kita ambil dari sini. Ini kan 200 mili. Ya, kita anggap ini rho-nya sama seperti air, 1 gram per mili. Artinya 200 mili 200 gram. Ini 200. C-nya ini kalor jenis larutan yang dianggap sama dengan kalor jenis air, 4,2. Delta T selisih dari T akhir T awal. 37,5 kurang 29. 8,5 ya. Maka dapatlah ini 7140. Ini masih dalam joule. Ya, karena ini joule tadi kalor jenisnya ya. Supaya dalam kilojoule bagi 1000 aja, 7,14 kilojoule. Q udah dapat, tinggal kita cari mol. Cari mol, kita buat tulis ulang reaksinya. NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, NaOH kan 100 dikali 1 ya. Kan mol molaritas kali volume. Jadi ini 100 milimol. HCl-nya juga sama 100 milimol. Ini belum ada di keadaan mula-mula. MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, pastilah ini karena koefisiennya sama, molnya sama, udah pasti sama-sama habis nih. Nah, ini habis NaOH, habis HCl. Ini 100, ini 100. Tapi masih dalam milimol ya, karena mililiter tadi. Ini milimol. Bagi 1000 supaya jadi mol, 0,1 mol. Nah, untuk reaksi netralisasi seperti ini, molnya diambil adalah mol air yang terbentuk ya. Makanya ini 0,1 mol. Q udah masuk, molnya juga Q udah dapat, molnya juga udah dapat, masuk rumus delta H-nya. Min 7,14 kilojoule bagi 0,1 mol. Maka hasilnya adalah min 71,4 kilojoule per mol. C. Nomor 15, pada penetralan 100 ml NaOH 0,1 M dengan larutan HCl berlebih, volume akhir larutan adalah 130 ml. Suhu larutannya naik 1,1 derajat Celcius. Kalor jenisnya dianggap 4 Joule per gram per Kelvin. Entalpi netralisasi NaOH dan HCl tadi itu jadinya yang mana yang terpakai ini? Itulah ya. Jadi kita dapat NaOH 100 kali 0,1 atau 10 milimol. 0,01 mol bagi 1000 ya. Lalu ada kalor jenis 4 ya, Joule per gram Kelvin. Larutannya naik 1,1 ya. Jadi delta T-nya udah langsung itu. Terus volume akhirnya itu yang menjadi massa ya. Karena kan 130 mili total akhirnya. Jadi kita berasumsi bahwa massa jenis airnya itu sama dengan ini ya, massa jenis larutan.
Jadi 130 mili sama dengan 130 gram. Terus tinggal masuk rumus lah. Delta H sama dengan min Q per mol. Min Q itu adalah MC delta T per mol. Min masanya 130, C-nya 4, delta T 1,1 dibagi molnya 0,01. 0,01 itu kan 1/100 ya. Jadi 100-nya bisa naik. Min 130, 4, 1,1, 100. Ada nih yang E. Nomor 16, dalam suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 cm pangkat 3 cm kubik atau 100 ml air ya. Kenaikan suhunya deltanya berapa? Delta T-nya. Kalor jenisnya 4,2. Ingat bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, delta T ini kita cari. Q-nya 8,4 kJ, kalau dalam joule berarti 8400. Karena C-nya itu dalam joule nih. Masanya ya ini, 100 ml air sama dengan 100 gram air. Karena rho air itu 1 gram per mili. C-nya 4,2, yang ditanya delta T. 8400 dibagi 100 kali 4,2. Berarti ini jadi 20 ya. Yang dadu. Ada reaksi HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Delta H-nya minus 56 kJ per mol. Jika 100 ml HCl 0,25 M direaksikan dengan 200 ml NaOH 0,25 M, perubahan entalpi yang terjadi dalam reaksi tersebut adalah berapa kilojoule? Oke, jadi saya tulis ulang dulu reaksinya. HCl dulu. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, kita mulai. HCl-nya adalah 100 kali 0,25. Ya, berarti 25 milimol. NaOH 200 kali 0,25 berarti 2 kali lipatnya, 50 milimol. Lalu pasti HCl-nya ya, yang reaksi pembatasnya. Habis, sisa 25, terbentuk 25, terbentuk 25. Ingat, kalau netralisasi yang kita ambil adalah H2O-nya. Ini masih dalam milimol. Jadi mol bagi 1000 ya. 0, ya. 0,025 mol. Udah, jadi yang ditanya adalah perubahan entalpi untuk yang 0,025 mol ini. Nah, kita sekarang tinggal bandingkan saja delta H untuk yang ini yang 1 molnya, kilojoule per mol, dengan delta H yang 0,025 mol. Jadi, delta H untuk yang 1 mol banding delta H untuk yang 0,025 mol sama dengan molnya yang 1 mol dibagi molnya yang 0,025 mol. Itulah kurang lebih ya. Yang 1 mol kan 56 tuh. Min 56. Ini yang dicari delta H untuk yang 0,025. Ini molnya 1 0,025. Berarti kan ini dapatlah delta H-nya adalah minus 56 kali 0,025. Dapat min 1,40 kilojoule. Yang dadu.
18 diketahui entalpi pembakaran karbon atau grafit min 393,5 kJ per mol. Banyaknya karbon yang harus dibakar untuk menaikkan suhu 1 liter air dari 25 derajat Celcius jadi 100 derajat Celcius berapa gram? Kalor jenis airnya 4,2. Oke, jadi bongkar aja lagi Q-nya dulu ya. Massa kali kalor jenis kali delta T. 1 liter air berarti kan 1000 mili. 1000 mili sama dengan 1000 gram. Karena massa jenis air itu 1 gram per mili. Ini massanya 1000. Kalor jenisnya 4,2. Dan delta T-nya selisih dari 100 dengan 25 kan? 75. Ini saya dapat 315,123 Joule. Jadi 315.000 Joule. Supaya jadi kilo ya 315 kan? Sorry, kilojoule. Ini udah dapat Q-nya. Ya, karena nanti kita punya delta H di sini ya, dikasih tahu nih. Entalpi pembakarannya udah ada. H-nya sama dengan min 393,5 kilojoule per mol. Oke, kalau udah ada Q, ada delta H, kita bisa dapat molnya. Karena delta H itu sama dengan min Q per mol. Atau mol sama dengan min Q per delta H. Mol sama dengan min Q berarti min 315 kilojoule. Delta H-nya min 393,5 kilojoule per mol. Kilojoule coret nanti kan molnya naik. Maka dapatlah mol dari si karbon itu, ini saya dapat 0,8 mol. Yang ditanya bukan mol, tapi massa. Massa sama dengan mol dikalikan dengan AR-nya. 0,8 kali AR dari karbon itu 12. Sehingga hasilnya 9,6 gram lah massa karbon yang harus dibakar. Yang dadu. Untuk part ini terakhir sampai nomor 19 ya. Ada diagram tingkat energi berdasarkan data pada penguapan 1 mol air dari tubuh akan mengakibatkan ya, penguapan berarti dari liquid menjadi gas. Jadi sebenarnya ini ke sini gitulah. Ya. Jadi kalau berdasarkan reaksi itu 2H2O liquid menjadi 2H2O gas. Ke atas itu kan selisihnya ya tinggal kurangin aja 571 kurang 484. Ini 87 ya. Ingat ke atas itu tanda positif ya. 87 ke atas. Ini 2 mol karena koefisiennya 2 gitu. Jadi koefisien itu molnya ya. Jadi kalau untuk 1 mol bagi 2 aja semuanya, termasuk juga delta H-nya plus 43,5 kilo Joule. Nah, walaupun di sini kita dapatkan nilainya plus, bukan berarti tubuh akan mendapatkan energi. Karena kalau terjadi penguapan air dari tubuh kan keluar tuh. Dari sistem kelingkungan keluar. Kalau keluar maka tubuh itu akan kehilangan energi sebanyak 43,5. Makanya opsi yang tepat adalah yang C. Jadi tubuh tidak mendapat, malah dia mengeluarkan energi. Oke. Part 1 selesai dulu sampai di sini. Nanti nomor 20 sampai 35 itu banyak sekali hitungannya. Itu ada di video selanjutnya. Mudah-mudahan sampai 19 bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Ini cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.